Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selamat berjumpa kembali di mata kuliah multikulturalisme dan moderasi beragama. Pada hari ini kita akan membahas tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan. Sebelumnya kan kita telah membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Nah, HAM ini adalah seperangkat hak yang inheren yang melekat dalam status kemanusiaan setiap orang. Dengan HAM, martabat manusia setiap orang akan diakui di depan hukum. Nah, untuk itu hari ini kita akan mengulas lebih jauh apa itu kebebasan beragama atau berkeyakinan. Nah, apa itu kebebasan beragama atau berkeyakinan? Kebebasan beragama atau berkeyakinan biasanya disingkat dengan KBB. Nah, KBB ini merupakan seperangkat hak dari setiap orang untuk memilih, menganut, dan menjalankan agama atau kepercayaannya. Dalam memilih, menganut, dan menjalankan agama atau kepercayaannya, setiap orang ini melakukannya secara sukarela. Dan kesukarelaannya ini bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, bisa juga dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Baik dilakukan di tempat privat, di tempatnya sendiri, maupun dilakukan di ruang publik atau dilakukan di depan umum. Itulah hak kebebasan beragama atau berkeyakinan atau disingkat dengan KBB. Hak ini mencakup orang memilih, mentaati, dan menganut agama atau kepercayaan yang dia yakini, yang dia percayai. Dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan, terdapat dua unsur penting, yaitu yang pertama adalah right holder atau pemangku hak. Yang kedua adalah dati bearer ya, yang bertanggung jawab terhadap hak. Nah, right holder ini adalah manusia, sementara yang bertanggung jawab terhadap hak adalah negara. Nah, untuk menjalankan tanggung jawabnya, negara harus melakukan 4 peran penting. Yang pertama, menghormati. Nah, penghormatan harus dilakukan oleh negara dengan melakukan tindakan yang tidak melanggar hak beragama dari seseorang. Kemudian perlindungan. Negara harus melindungi bahwa setiap orang bisa beragama dengan nyaman dan tanpa gangguan dari pihak lain. Ketiga, memajukan. Negara harus memajukan dengan melakukan tindakan-tindakan promosi terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan di negara tersebut. Terakhir, pemenuhan. Negara harus melakukan pemenuhan, memfasilitasi secara efektif ketika penganut agama ingin memanifestasikan agamanya. Misalkan ketika ada umat Islam yang ingin mendirikan masjid, negara juga harus turut memfasilitasi ketika ada penganut agama leluhur, agama lokal yang ingin mendirikan tempat ibadah. Begitupun dengan seluruh penganut agama yang ada di negara tersebut. Gitu. Sampai di sini pertanyaan. Oke, silakan Leo. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah 4 peran ini dimainkan oleh negara sepenuhnya dan tidak bisa dipisah-pisahkan? Ya, 4 peran ini harus dimainkan oleh negara dan tidak bisa dipisahkan. Negara harus menghormati dengan tidak melakukan tindakan pelanggaran. Di sisi lain, saat menghormati, negara melakukan perlindungan dan penjaminan hukum. Nah, jika itu terjadi, berarti negara telah melakukan pemenuhan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Nah, dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan terdapat prinsip-prinsip penting. Yang pertama adalah martabat manusia. Negara harus mengakui status agama, status kepercayaan dari setiap orang, meskipun dia memilih agama atau kepercayaan apapun, dan itu diakui di depan hukum. Kedua, kesetaraan. Prinsip ini sangat penting karena tidak boleh dibeda-bedakan ketika seseorang memilih agama atau kepercayaan apapun. Berikutnya, tanpa ada paksaan. Dia tidak boleh diintervensi karena beragama harus secara sukarela dan secara volunter. Keempat, non-diskriminasi. Negara siapapun tidak boleh melakukan pemasungan, pembatasan, dan pelarangan atas dasar agama. Itulah materi kita pada hari ini terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.